Halo sahabat Kompas TV, sore ini waktunya saya menghantarkan 3 berita terpopuler hari ini. Tapi sebelum saya menghantarkan beritanya, subscribe dulu channel Kompas TV. Sekarang. Sahabat Kompas TV, sejak Jumat lalu kota Samarinda dilanda bencana banjir. Tapi kabar baiknya per hari ini banjir sudah mulai surut. Bahkan beberapa jalan sudah mulai bisa dioperasikan. Banjir ini menyebabkan 5 kecamatan terendam. Dan bahkan ada 44.937 warga yang terdampak banjir ini. Mau tahu seperti apa update-nya? Ini liputannya untuk Anda. Beginilah pantauan banjir di kota Samarinda kali ini yang mulai surut. Bahkan sejumlah jalan sudah mulai bisa dilalui. Menurut keterangan BPBD Kota Samarinda, tercatat 4 warga meninggal dan 1 warga luka-luka akibat banjir yang terjadi sejak Jumat 22 Mei 2020. Sementara ini tercatat 5 kecamatan yang terendam, diantaranya Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda Ilir, Sungai Pinang, Samarinda Ulu, dan Palaran. Dan sebanyak 44.937 warga terdampak banjir di kota Samarinda ini. Sahabat Kompas TV, Presiden Joko Widodo hari ini menggelar rapat terbatas yang membahas mengenai tatanan normal baru yang akan segera diterapkan di beberapa daerah. Menurut Presiden Joko Widodo akan segera ada 4 provinsi dan juga 25 kabupaten yang segera menerapkan tatanan normal baru ini. Penasaran seperti apa beritanya? Ini untuk Anda. Presiden Joko Widodo dalam ratas mengenai persiapan tatanan normal baru di Istana Merdeka menyebut ada 4 provinsi dan 25 kabupaten kota yang bersiap melaksanakan tatanan normal baru. 4 provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontalo. Presiden jelaskan wilayah ini akan menjadi contoh. Jika tatanan normal baru berlangsung secara efektif, maka penerapannya akan diperluas ke wilayah lain. Selain itu, Presiden meminta jajaran kabinetnya untuk lakukan sosialisasi protokol new normal yang telah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Sahabat Kompas TV, saatnya sekarang saya update berita persebaran COVID-19 di Indonesia. Kita lihat datanya seperti apa. Ternyata hari ini masih ada pertambahan pasien COVID-19 yang positif, di mana terkonfirmasi hari ini ada penambahan 686 kasus positif COVID-19 yang kalau ditotal secara keseluruhan berarti pasien COVID-19 di Indonesia ada 23.851 orang. Kemudian yang dirawat ini ada 68% atau sebesar 16.321 pasien. Sedangkan saudara kita yang meninggal ini ada 1.473 atau 6% dari total pasien yang terkonfirmasi, dan terakhir yang sembuh ada 6.057 pasien atau 25% dari pasien yang terkonfirmasi. Sekarang kita lihat seperti apa persebarannya di beberapa provinsi. Ternyata yang masih tertinggi adalah ibu kota DKI Jakarta sebesar 6.895 kasus terkonfirmasi. Sedangkan untuk saudara kita yang meninggal itu ada 509 pasien dan yang sembuh ada 1.682 pasien. Sedangkan untuk provinsi lain yang juga tertinggi ini ada Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan juga Jawa Tengah. Sedangkan untuk grafik perkembangan COVID-19 di Indonesia, kita lihat seperti apa tren nasionalnya ternyata menunjukkan tren yang masih terus meningkat hingga tanggal 25 Mei lalu. Dan untuk penambahan jumlah perharinya, ini menariknya masih datanya cukup fluktuatif, ada kenaikan dan juga penurunan. Tapi trennya masih menunjukkan adanya kenaikan atau persebaran COVID-19 yang terus meningkat setiap harinya. Kesimpulannya, kita sebagai warga Indonesia yang baik tetap harus menjaga protokol kesehatan. Kita tetap harus menjaga kesehatan diri kita sendiri, menjaga jarak, dan juga terus memakai masker, dan juga terus menaati peraturan-peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan untuk memutus mata rantai persebaran COVID-19. Sahabat Kompas TV, sudah selesai saya menghantarkan 3 berita terpopuler kepada Anda semua. Tapi sebelum saya menyudahi ini semua, jangan lupa untuk di-like, komen, dan di-share videonya. Saya Alvania Rizky, sampai jumpa.